Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan salah satu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak berada dalam hakikat Islam adalah kondisi istikbar, ketakabburan. Ketakabburan ini menafikan hakikat ubudiyah. Beliau telah menjelaskan di antara sebab karena al-kibriya, membanggakan diri, membesarkan diri adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun yang berusaha mengambil sifat ini. Setelah itu beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa kullu man istakbara an ibadatillah la budda an ya'budu ghairah fa innal insan hassas yataharraku bil iradah." Beliau rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah, memintalah kepadaku, astajib lakum, pasti saya kabulkan. Setelah itu Allah tegaskan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang takabbur an ibadati, akan ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, maka pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Coba perhatikan, Allah tegaskan masuknya ke dalam jahannam secara rendah dan hina mereka-mereka yang yastakbiruna an ibadati, yang takabbur dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana seseorang sampai takabbur sementara mereka justru memerlukan ibadah itu? Kita justru memerlukan ibadah itu dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, dan dalam pertanggungjawaban kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata, semua yang takabbur terhadap ibadah kepada Allah
maka pasti akan menyembah selain Allah. Ikan ini yang takabbur, menolak penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti menyembah selain Allah. Itu tidak ada itu istilah tidak menyembah Allah, tidak juga menyembah selain Allah, tidak. Kalau tidak menyembah Allah, pasti menyembah selain Allah. Semua yang takabbur dari ibadah kepada Allah pasti menyembah selainnya. Kenapa? Fa'innal insan hassas. Iya. Karena manusia itu hassas, sangat sensitif terhadap sesuatu yang diindrai. Beliau jelaskan lebih jauh, yataharraku bil iradah. Manusia itu bergerak dengan keinginan, iradah. Sini titik pembahasan yang akan beliau kembangkan. Manusia bergerak di atas keinginan. Yang nantinya akan dihubungkan, yang takabbur dari ibadah kepada Allah pasti menyembah selainnya. Cermati ini. Syekh berkata, wa qad thabata fi sahih عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام. الحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم. والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبودا ومنتهى حبه وإرادته قد استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله، الشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. Masya Allah, di sini ketemu pembahasan yang awal-awal. Disebutkan yang keluar dari sebagai muslim apa? Musyrik dan mustakbir. Di sini ketemu semua mustakbir pasti musyrik. Lihat, beliau telah sabit dalam as-sahih. Telah sabit dalam as-sahih. Hadis ini ya sebutkan dalam oleh pentahqiq. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dalam jami'nya dari Abdullah Ibnu Amir al-Yahdisi secara mursal, tapi dengan sanad yang sahih, hanya mursal, tetapi dia mempunyai pendukung yang sampai mausul, keluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai dari Abi Wahab al-Jushami, tapi sanadnya ada kelemahan, tapi ini menguatkan apa yang sebelumnya, mursal yang sahih. Baik. Bahwa Nabi SAW bersabda,
asdaqul asma, nama yang paling jujur, Harith wa Hammam. Harith wa Hammam. Iya. Apa arti Harith? Al-Harith kata beliau artinya al-kasibul fa'il, yang berusaha, yang melakukan, yang bertindak. Al-Hammam artinya yang sangat dalam berusaha. Dari kata ham, keinginan, dan ham adalah awal iradah. Perhatikan, perhatikan makna al-Harith dan al-Hammam. Apa tadi makna al-Harith? Yang berusaha, yang berbuat, yang melakukan. Al-Hammam, Hammam. Nah, ini lebih dalam lagi. Iya. Yang sangat dalam melakukan. Dari kata ham, yang hamnya sudah sangat luar biasa. Ham itu sendiri adalah awal iradah, awal keinginan. Iya. Jadi keinginan itu berjenjang-jenjang. Awalnya namanya ham. Yang sangat hebat hamnya, yang sangat hebat dalam menginginkan sesuatu namanya hammam. Iya. Kenapa sampai dua nama ini adalah dua nama yang paling benar? Nama yang paling benar. Sebab manusia itu terus-menerus mempunyai keinginan yang ingin dilakukan. Berarti apa? Dia Harith, dia Hammam. Tidak bisa lepas dari itu. Sementara semua keinginan tidak boleh tidak, pasti ada puncak keinginan. Iya. Puncak yang merupakan akhir keinginan. Kalau begitu, tidak boleh tidak. Bagi setiap hamba pasti mempunyai keinginan yang dia cintai, yang mana dia adalah puncak cintanya dan keinginannya. Jelas? Tidak akan jadi manusia kalau tidak ada itu. Kalau orang gila ya, iya, orang gila yang tidak punya pikiran, tidak punya keinginan. Manusia punya keinginan, ada puncak. Iya. Lihat lebih jauh. Maka siapa yang bukan Allah yang dia sembah, bukan Allah puncak cinta dan keinginannya, bahkan takabur dari perkara ini, maka pasti dia mempunyai keinginan yang dia cintai selain Allah yang dia terhambatan dengannya. Mana dia akan menjadi hamba bagi apa yang dia inginkan, yang dicintai itu. Disebutkan jenis-jenisnya sebagaimana yang telah lewat. Apakah hal itu harta? Iya. Apakah itu kedudukan? Apakah itu gambar, bentuk-bentuk? Atau apa yang langsung dijadikan sebagai berhala selain Allah? Sembahan selain Allah seperti matahari, bulan, bintang-bintang, batu-batuan, berhala-berhala, kuburan para nabi, orang-orang soleh, atau jadikan tandingan mengambil atau para malaikat, para nabi yang mereka jadikan sebagai rob-rob, atau selainnya dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Bisa dipahami prosesnya nih? Semua manusia pasti mempunyai keinginan, iya. Semua hamba mempunyai keinginan. Dan semua keinginan pasti ada puncaknya. Ya, sesuai dengan kadar keinginannya. Sesuai dengan kadar keinginannya. Ada yang puncak keinginannya ternyata sesuatu yang rendah. Ada yang lebih tinggi tapi tetap rendah. Ada yang lebih tinggi tapi tetap rendah. Yang jelas, siapa yang punya? Manusia pasti punya keinginan. Dan keinginan itu ada puncaknya. Jelas ini? Iya. Ini jelas ini. Makanya nama yang paling jujur adalah Harith. Sebab Harith adalah yang berbuat, yang berkeinginan. Siapapun yang bernama dengan nama itu pasti tepat, selama dia tidak gila. Ya kan? So dia pasti melakukan sesuatu karena keinginannya. Hammam, betul-betul menginginkan sesuatu. Sekarang lihat lebih jauh. Jadi semua manusia pasti mempunyai keinginan. Dan keinginan itu pasti mempunyai puncak. Keinginan inilah yang dicintai. Yang diinginkan ini dicintai. Merupakan puncak cinta. Kalau gitu ini berhubungan dengan ibadah. Yang diibadahi. Iya. Yang diibadahi. Kata Syekh. Siapa yang bukan Allah yang dia inginkan, yang dia cintai, yang merupakan puncak cintanya, bukan Allah yang diibadahi, maka apa? Pasti ada selain Allah yang dia perhambakan kepadanya. Sebab apa? Pasti dia punya keinginan. Kalau bukan kepada Allah, pasti kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menjadi hamba selain Allah itu. Saya sebutkan jenis-jenisnya. Bisa harta. Iya. Bisa harta? Terlalu bisa. Pendidikan, tujuan hidup, perekonomian, kenegaraan, orang-orang kafir, di sini semuanya harta. Atau kedudukan, atau gambar. Semuanya penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya kata beliau, dan jika dia hamba kepada selain Allah, berarti apa? Kalau dia hamba kepada selain Allah, berarti musyrik. Kalau begitu, semua yang takabur, yang tidak mau ibadah kepada Allah, pasti musyrik. Pasti musyrik. Di situ arah pembahasannya. Kalau yang tanya, semua yang takabur ibadah kepada Allah, semua orang yang enggan tidak mau ibadah kepada Allah pasti musyrik? Pasti? Kenapa bisa? Kenapa pasti ada yang disembah selain Allah? Sebab pasti manusia punya keinginan. Keinginan itu pasti ada puncaknya. Puncak keinginan ini puncak cinta. Dan dia akan jadi sembahan. Sesuatu yang menjadi puncak cinta, hamba akan terhambakan kepadanya. Kalau bukan Allah, maka berarti pasti selain Allah. Ada selain Allah. Makanya yang tidak mau memperhambakan diri kepada Allah, pasti memperhambakan diri kepada selain Allah. Yang mustakbir, takabur, pasti musyrik. Makanya nama yang paling benar adalah Harith dan Hammam yang berhubungan dengan keinginan. Bukan yang terafdal ya. Kalau nama yang paling afdal Abdullah, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sebab ini langsung apa? Abdullah. Penghambaan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambanya Allah,
hambanya Ar-Rahman yang maha merahmati. Harith jujur. Sebab siapapun yang bernama dengan nama ini pasti benar. Nama pasti sesuai dengan kenyataan. Iya. Sebab semua orang pasti punya keinginan. Ada kelakuannya, ada perbuatannya. Itu Harith. Iya. Hammam, yang betul-betul menginginkan sesuatu. Sebab semua orang pasti mempunyai puncak yang betul-betul diinginkan. Makanya dua nama ini nama yang paling benar. Sesuai dengan kenyataan. Makanya kalau ada orang hidup, tidak ada keinginannya, lemah, itu dianggap sudah mati itu. Putus asa saja hidupnya, tidak ada harapan, dianggap sudah mati. Tapi kalau terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak ini, tetapi kalau berbicara nampak dia inginkan ini, terlihat tekadnya, keinginannya ya, itu masih dianggap apa? Orang tidak ragukan, seperti orang hidup. Sebab kemanusiaan manusia betul-betul ditentukan oleh kekuatan keinginannya, tekadnya. Jelas jemaah? Lihat cara. Ini ilmu penting ini dalam memahami kemana jalur. Kesyirikan muncul sehubungan dengan keinginan. Di sini Syekh sebutkan semuanya yang bisa menjadi sembahan, harta, kedudukan, wanita, gambar-gambar atau yang langsung dijadikan sebagai sembahan, matahari, bulan, bintang-bintang, bebatuan, hala berhala, kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh, bahkan para malaikat, para nabi, semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Puncak keinginannya ke sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Sungguh hanya kepada Rabb engkau al-muntaha, diakhirkan semua sesuatu. Kalau hanya kepada Allah diakhirkan, berarti apa? Siapa yang mengambil selain Allah, maka apa? Pasti terputus. Sebab bukan akhirnya. Pasti terputus. Karena itulah semua cinta selain Allah Subhanahu wa taala lambat atau cepat akan terputus. Jelas? Lambat atau cepat akan terputus. Minimal terputusnya pada saat ruhnya dipaksa untuk keluar. Dan cinta itu ikatan. Dia mencinta ini, dia mencinta itu, hartanya, kedudukannya, ininya, dia cintai betul sebagai puncak yang dia inginkan, maka apa? Hatinya diikat dengan itu. Dan ingat, pasti terputus. Sebab apa? Bukan kepadanya diakhirkan segala sesuatu. Pasti terputus. Dan pada saat terputus, sementara dia terikat kuat karena ikatan cinta. Ikatan cinta, ikatan puncak harapan, ikatan puncak cinta. Sementara pasti terputus, maka saat pemutusan pencabutan ini, dia akan merasakan kengerian. Dia akan merasakan kengerian. Lihat orang yang sekedar cinta saja sama wanita, gimana? Tidak usahlah dulu waktu mati, sekedar diputus cintanya. Kacau, stres, tidak bisa tidur. Ada orang yang betul-betul inginkan proyek itu. Proyek. Saya begitu, gagal. Aduh. Pedih, apalagi sudah banyak keluar modal. Ada orang yang menginginkan kedudukan itu. Tidak jadi, dan stres, masuk rumah sakit, ada yang gantung diri. Coba lihat. Kenapa begitu? Itu penderitaan itu. Itu proses pemutusan itu. Tergantung. Pokoknya semakin kuat dia ikatkan pada selain Allah, pasti semakin sengsara. Pasti semakin sengsara. Kalau antum tahu pembahasan ini, maka apa? Tahu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang menyiksa hamba. Hamba sendiri yang menyiksa dirinya. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. La yadhlimu rabbuka ahada. Rabb kamu tidak akan pernah menzalimi siapapun juga. Siksaan Allah sesuai dengan apa yang hamba inginkan sendiri. Keadilan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau antum paham ini jamaah, iya, pegang ilmu itu. Itu ilmu yang sangat berharga. Ilmu itu ilmu yang sangat berharga. Ilmu itu mengalahkan ilmu-ilmu yang semacam itu, mengalahkan gelar doktor, bahkan profesor. Kalau antum mampu memahami ilmu itu, meyakininya, hidup dan mati di atas itu, mampu melihat dan berpikir dengan cara seperti itu, maka Masya Allah, banyak profesor, doktor yang antum kalahkan cara berpikirnya. Rendah, tidak mampu memahami perkara itu. Dan sekali, pembahasan yang muncul dari apa yang terungkap dalam metode ini. Yang jelas, dengan pembahasan ini kita bisa memahami bahwa semua mustakbir pasti orang musyrik. Kita bisa memahami bahwa kalau tidak memperhambakan diri kepada Allah, pasti memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami bahwa bentuk-bentuk yang bisa yang hamba memperhambakan diri kepadanya itu sangat banyak bentuknya. Yang jelas semuanya kembali kepada apa? Apa yang dia inginkan, apa yang dia cintai, apa yang merupakan puncak keinginan dan cintanya, yang di sanalah diarahkan segenap harapannya. Jadi semua yang takabur adalah orang musyrik. Beliau perjelas. Walihada kana Fir'aun min a'zamil khalqi istikbaran an ibadatillah wa kana musyrika. Qala ta'ala wa laqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna faqalu sahirun kadzdzab ila qawli وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إلى قوله كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تعالى وقارون وفرعون وهامان لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إلى قوله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ومثل هذا في القرآن كثير وقد وصف فرعون بالشرك في قوله وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan semua yang mustakbir, yang takabur pasti musyrik. Kata Syekh, karena itulah Fir'aun yang merupakan makhluk yang paling besar ketakaburannya dalam ibadah kepada Allah adalah pemimpin kesyirikan. Bukan sekedar melakukan kesyirikan, tetapi menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Nanti itu. Semakin besar ketakaburan, semakin besar kesyirikan. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan Fir'aun yang menegaskan perkara ini. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maknanya lebih kurang, sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan sultan yang teramat jelas kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Maka mereka menjawab, "Ya sahirun kadzdzab." Ini hanyalah tukang sihir lagi pendusta. Baik. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan berkatalah Musa, sungguh saya berlindung dengan Rabbku dan Rabb kalian dari min kulli mutakabbir, dari semua mutakabbir yang tidak beriman akan hari berbangkit. Nabi Musa langsung menegaskan Fir'aun mutakabbir. Min kulli mutakabbir, dari semua mutakabbir yang tidak beriman terhadap hari akhirat. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah menutup semua hati yang
mutakabbir, takabbur lagi jabbar, lagi sangat zalim. Ini hukuman orang-orang yang takabbur. Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat selanjutnya. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan sudah jelas. Iya, Allah langsung menegaskan melalui Nabi Musa alaihissalam bahwa Firaun mutakabbir. Lihat ayat Al-Ankabut ayat 39. Dan Qarun, Firaun serta Haman sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan keterangan yang teramat jelas. Fastakbaru, maka mereka pun takabbur di muka bumi. Wa ma kanu sabiqin, dan tidak ada yang mendahului mereka dalam ketakabburan ini. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 40, sungguh Firaun telah ala fil ard, congkak di muka bumi. Dia menjadikan ahlaha, penduduk negeri itu syi'a, berpecah-pecah. Dia melamahkan kelompok dari mereka dan menyembelih anak-anak mereka serta membiarkan hidup wanita-wanita mereka sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin." Perhatikanlah bagaimana akibat akhir perjalanan orang-orang yang zalim itu. Dalam ayat dan surah An-Nahl ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajhadu biha wasayqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa." Iya, kaifa kan? Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Mereka Firaun bersama pengikutnya mengingkari ayat-ayat, dan mereka sementara mereka yakin, diri-diri mereka yakin akan perkara itu, tapi kenapa diingkari? Dzulma wa 'uluwa, kezaliman dan ketakabburannya. Ini sebabnya. Iya, kenapa menolak? Kezaliman dan ketakabburan. Maka perhatikanlah bagaimana akhir perjalanan yang menimpa orang-orang yang melakukan kerusakan itu. Dan yang semisal ini sangat banyak dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa ketakabburan Fir'aun. Kemudian kata beliau, dan Allah telah mensifati Fir'aun dengan sifat kesyirikan dalam surah Al-A'raf ayat 126. Lihat, wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Maka al-mala', pembesar dari kaum Fir'aun berkata kepada Fir'aun. Lihat, pembesar, orang-orang yang memuliakan Fir'aun berkata kepada Fir'aun, apakah kamu biarkan Musa dan kaumnya melakukan kerusakan di muka bumi dan meninggalkan engkau wa alihatak dan penyembahan kepada engkau? Berarti memang sudah disembah. Gimana tidak? Dia yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Sayalah Rabb kalian yang paling tinggi. Lihat, jelas bahwa ketakabburan berkumpul pada kesyirikan. Yang takabbur pasti orang musyrik. Kata beliau, balil istiqra' yadullu ala annahu kullama kana ar-rajulu a'zama istikbaran an ibadatillah kana a'zama isyrakan billah. Li'annahum kullama istakbara an ibadatillah izdada faqruhu wa hajatuhu ila al-murad al-mahbub alladhi huwa al-maqsud maqsudul qalbi bil qasd al-awwal fa yakunu musyrikan bima sta'badahu min dhalik. Baik, lihat lebih jauh. Ini lebih penting. Apa penjelasan lebih jauh? Bahkan kata beliau, al-istiqra'. Iya, istiqra' ini telaah. Iya, telaah, pendalaman, telaah. Istiqra' itu menunjukkan bahwa kapan hamba semakin besar ketakabburannya dalam ibadah kepada Allah, maka pasti dia akan semakin besar kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan. Iya, boleh jelaskan kenapa? Sebab kapan
ketakabburan hamba dalam beribadah kepada Allah bertambah, maka apa? Bertambah fakruhu, fakir dan hajatnya kepada yang diinginkan, yang dicintai kepada selain Allah, yang mana hal itu yang menjadi maksud hati yang pertama. Iya. Sehingga hal itu akan menjadikan dia musyrik dengan apa yang hatinya telah terhambakan dengan perkara itu. Bisa dipahami? Syekh mengatakan, semakin takabbur pasti semakin musyrik. Iya, semakin besar ketakabburannya, semakin besar kesyirikannya. Kenapa? Sebab ketika semakin takabbur, maka bertambah fakirnya. Yang dia inginkan itu bertambah. Semakin jauh dari ibadah kepada Allah, berarti apa? Dia akan semakin perlu. Iya. Dia akan semakin perlu. Dia akan semakin perlu, semakin fakir terhadap sesuatu yang diinginkan, dia cintai. Yang mana hal itu adalah menjadi sesuatu yang menjadi maksud utama dalam hidupnya. Yang mana hal-hal itu adalah semua selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semua selain Allah itu tidak akan pernah mencukupinya. Iya, sehingga apa? Semakin dia jauh dari Allah, semakin fakir, berarti bertambah syiriknya. Iya, bertambah keinginannya. Ini kenyataan. Apa yang berhubungan dengan keduniaan, dengan penghambaan kepada selain Allah dan semacam itu. Nabi mengatakan, kalau seandainya anak cucu Adam diberi harta, emas satu lembah, emas satu lembah ini, maka dia pasti menginginkan lembah kedua. Padahal emas sudah satu lembah ini. Gunung, ini lembah, dipenuhi dengan emas. Kalau seandainya hamba diberi emas satu lembah, dia pasti menginginkan lembah yang kedua. Ini jelas. Kalau memang keinginannya sudah ke situ. Lihat, untuk lebih jelasnya perhatikan kalimat ini. وَلَا يَسْتَغْنِيَ الْقَلْبُ عَنْ جَمِيعِ الْمَخْلُقَاتِ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ الَّذِي لَا يَعْبُدُهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَا يَسْتَعِينُ إِلَّا بِهِ وَلَا يَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ وَلَا يَفْرَحُ إِلَّا بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَلَا يَكْرَهُ إِلَّا بِمَا يَبْغَضُهُ الرَّبُّ وَيَكْرَهُهُ وَلَا يُوَالِي إِلَّا مَنْ وَالَاهُ اللَّهُ وَلَا يُعَادِي إِلَّا مَنْ عَادَاهُ اللَّهُ وَلَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا يَبْغَضُ شَيْئًا إِلَّا لِلَّهِ وَلَا يُعْطِي إِلَّا لِلَّهِ وَلَا يَمْنَعُ إِلَّا لِلَّهِ. Kata Syekh, perhatikan kalimat ini. Dan selamanya hati tidak akan pernah cukup. Dia akan fakir. Semakin jauh dari Allah, semakin takabur kepada Allah, berarti dia semakin perlu. Dia semakin mengharap. Sebab tuntutan jiwa manusia memang memerlukan sesuatu yang dicintai. Ketika semakin jauh dari Allah, semakin perlu kepada selain Allah itu. Semakin dijadikan perlu kepada selain Allah. Dan hati tidak akan pernah cukup terhadap semua makhluk ini. Tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah terpenuhi keinginannya. Kecuali hanyalah ketika Allah satu-satunya yang dia cintai. Hanyalah ketika Allah satu-satunya yang dia sembah, yang tidak ada yang dia sembah selainnya. Tidak ada yang diminta tolong kecuali hanya dengan Allah. Tidak ada tempatnya dia bertawakal kecuali hanya kepadanya. Dia tidak akan pernah bahagia kecuali hanya apa? Yang Allah cintai, yang Allah ridai. Dia tidak akan pernah membenci kecuali apa? Yang Rabb benci, yang Allah tidak sukai. Dia tidak akan pernah memberikan loyalitas, pembelaan, pertolongan kecuali yang Allah bela, yang Allah cintai. Dia tidak akan pernah memusuhi kecuali yang Allah Subhanahu wa taala musuhi. Dia tidak akan pernah mencintai kecuali karena Allah. Tidak akan pernah membenci suatu pun juga kecuali karena Allah. Tidak akan pernah memberi kecuali karena Allah. Tidak akan pernah menahan pemberiannya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sampai di sini, maka akan terpenuhi keinginannya. Baru terpenuhi.
Dan inilah yang bermanfaat dalam kehidupan di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Banyak sekali manusia hassas. Manusia itu hassas, punya keinginan bergerak. Semua manusia bergerak, mencari dan mengupayakan apa yang dia cintai. Kafir, beriman, musyrik, apa semuanya, apapun alirannya, kemanapun arahnya, semuanya bergerak, menginginkan, mengejar apa yang dicintai. Ada puncak, harapan, puncak cinta. Yang jelas kapan perkara itu, kapan yang paling dicintai selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan perlu. Semakin perlu. Sebab apa? Dia semakin jauh dari yang diharapkan. Semakin dia tidak dapatkan. Semakin jauh, semakin dia tidak dapatkan. Semakin dia kejar itu, dia semakin tidak dapatkan. Ini lebih parah dari apa? Dari orang yang kehausan, tapi minum yang manis, terlalu manis. Dia akan semakin mau minum yang manis, tapi hausnya tidak pernah berhenti. Yang lebih parahnya lagi, tapi lebih hebat, lebih parah lagi, seperti contoh orang yang terkena obat-obat terlarang. Karena dosis ini, dia sukai, dia cintai, keinginannya ke situ sudah, dipengaruhi jiwanya sudah. Akhirnya apa? Sebab pasti semakin ketagihan itu, siapa tidak? Semakin dia inginkan, semakin dia tuntut yang lebih. Semakin diberi yang lebih, pasti semakin dia tuntut yang lebih. Semakin diberi lebih, pasti semakin tinggi dosisnya yang dia inginkan. Begitu keadaannya. Yang menginginkan dunia juga seperti itu. Dikasih satu dunia, mau yang ini, dikasih mau yang itu. Menginginkan kedudukan juga demikian. Dan selamanya tidak akan pernah memenuhi yang diinginkan. Kalau begitu jamaah, puncak keinginan jelas hanya kepada Allah. Kalau begitu ke mana masa depan kita? Ridha Allah. Puncaknya adalah ridha Allah, wajahnya Allah. Melihat wajahnya Allah Subhanahu. Selain itu tidak akan pernah terpenuhi. Salah jalur semua itu. Akan semakin kehausan, akan semakin bingung, akan semakin jauh. Tapi ingat, syaitan pandai mengelabui manusia. Terus, syaitan kan kuncinya apa? Menjanjikan terus. Syaitan bukan mengingat leher, sini, kamu harus jalan ke sini. Tidak. Syaitan itu lemah. Tapi kita memperlemah diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamanya hati tidak akan pernah merasa cukup. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Jadi kembali kepada asal-asal pembahasan. Inilah hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang dijadikan sebagai apa? Puncak dalam cinta yang diinginkan dan sekaligus puncak dalam harapan bantuan. Jadi Allah puncak segalanya. Iyyaka na'budu ini menjelaskan apa? Puncak dari ibadah hanya kepada Allah, selainnya tidak. Wa iyyaka nasta'in menunjukkan apa? Puncak dari permohonan, harapan, bantuan. Selain itu tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Siapa yang mencari selain Allah, dia semakin dipermainkan. Semakin dipermainkan. Semakin jauh, dia semakin perlu, padahal semakin sesat. Semakin dia tidak dapatkan. Lihat orang yang usahanya kecil, kemudian sedang, menengah, naik, semakin besar terus gitu. Waktu awal berusaha ada yang dicita-citakan itu. Ketika dia sudah dapatkan, bertambah terus citanya. Terus tidak pernah dia dapatkan. Awalnya berusaha. Kalau kita tidak usaha ini susah kita makan ini. Kita susah makan ini. Makan gini, kadang tidak makan, kadang kita perlu usaha. Terus begitu makanannya sudah cukup dengan usahanya. Ada yang diinginkan dengan setelah makan itu, ada yang diinginkan. Dia ingin merasakan keenakan, kenikmatan. Ternyata setelah ditambah usahanya, tetap dia tidak dapatkan.
Manusia-manusia terkaya sekarang itu yang keluar dari jalur, yang tidak masuk di sini, tidak memperhambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan Allah sebagai puncak dicintai, itu selamanya kehausan. Iya, semakin Allah beri semakin jauh. Hati-hati kalau memang sudah Allah yang beri langsung, iya, Allah beri memang untuk apa? Untuk Allah sesatkan. Ini istidraj. Hati-hati kalau sudah masuk sini, tidak bisa diselamatkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melihat Allah memberi hamba berupa dunia, tapi si hamba berada di atas maksiat, tapi terus-menerus Allah beri apa yang dicintai, apa yang disukai, apa yang diinginkan, ya. Nabi mengatakan ma yuhib, apa yang dicintai. Berarti keinginannya kan? Puncak keinginannya, harapannya. Iya. Yang hatinya terhambakan ke situ. Terus Allah beri. Kata Nabi, ketahuilah, pemberian itu adalah istidraj, perlalaian. Dan Allah berfirman, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan perlalaikan mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Mereka tidak akan sangka. Baik, ini cukup ya, Pak. Masalah apakah tidak termasuk takbur orang yang sering malas melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, sementara kita mampu dan tidak sempat. Sunnah dalam arti yang bukan wajib, iya. Kalau dilakukan dapat pahala. Kalau ditinggalkan, tidak dapat dosa. Tapi kalau ditinggalkan karena tidak suka terhadap sunnah, ditinggalkan karena menyepelekan sunnah, maka itu berdosa. Suka menyepelekan sunnah, menganggapnya tidak perlu, maka ini berdosa. Jelas ya? Meninggalkan sunnah berdosa. Kalau itu sebabnya. Baik. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Iya. Lihat jalur-jalurnya orang-orang yang dikeluarkan dari agama. Iya. Jalur-jalurnya orang dikeluarkan dari agama. Yang jelas-jelas kafir seperti apa? Menganggap apa? Agama ini perintah dan syariat, Quran dan sunnah itu hanya kulit-kulit. Intinya adalah seperti ini. Iya. Intinya adalah tarekatnya kalau sudah sampai jenjang hakikat maka sudah begini. Ketika seseorang sudah sampai dalam paham kauniyah, mampu memahami kauniyah. Padahal bukan itu inti paham. Tetapi ke syar'iyah, inti paham. Di antaranya apa? Orang-orang yang dikeluarkan, dia menganggap tidak wajib lagi baginya, walaupun dia tetap lakukan. Tapi tidak wajib lagi baginya. Sudah disesatkan, dikeluarkan. Ada yang sampai sudah meninggalkan kewajiban. Ada yang mengatakan ada yang jenjangnya dia kewajiban masih dilakukan, tapi yang haram sudah bisa dilakukan. Ada yang juga haram tidak boleh, tapi kewajiban bisa ditinggalkan. Ada juga yang kewajiban masih harus bagi dia, tapi yang sunnah lagi dia tidak perlu sudah. Tidak perlu yang sunnah sudah. Dia cukup yang wajib sudah. Ini semuanya tipuan-tipuan syaitan yang arahnya kepada dikeluarkannya seseorang dari agama.